Yuk, moderator siapa yuk? Bang Mijuar lah, Hah? senior. Juar. Ayo bang, Moderator lah, siapa moderator? Ren. Ren, moderator Ren. Tes tes suara gua kedengeran nggak? Dengeran Dengar bang. dengar. Oh ya udah. Langsung aja ya. Yuk bang, moderator. Oke. Bang Ben. Kita dari kelompok berapa sih? Empat ya. Ya, Oke, selamat malam semuanya. Ini kita dari kelompok empat. Kita dari Universitas Mercu Buana ingin memberikan penyuluhan tentang bagaimana pentingnya eh, keamanan internet yang ada di sekitar kita. Untuk pertama, untuk pembukaan dibuka sama Rendika ya. ya jadi jumlah pengguna di internet khususnya di Indonesia tuh semakin tinggi setiap tahunnya kan. Dari 2015 tuh dari grafik yang ada yang kita lihat sekarang 110,2 2015, 132,7 2016, 143,26 2017, 171,17 2018, 196,71 2019 sampai 2020 sampai 2021 2022 210,3 dan 2022 sampai 2023 ini 215,63 juta pengguna. Jumlah pengguna internet berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggaraan Jasa Internet Indonesia (APJII), pengguna internet di Indonesia mencapai 215,63 juta orang pada periode 2022-2023. Jumlah tersebut meningkatkan 2,67% dibandingkan pada periode sebelumnya yang sebanyak 210,0,3 juta pengguna. Jumlah pengguna internet tersebut setara dengan 78,19% dari total populasi Indonesia yang sebanyak 275,77 juta jiwa. Selanjutnya Bang Mijuar. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf sebelumnya eh, sudah mengganggu waktu malamnya. Perkenalkan kami dari mahasiswa Mercu Buana akan memberikan sosialisasi terkait dengan hal-hal mendasar yang harus kita perhatikan dalam menjaga data privasi di era digitalisasi saat ini. Wafi boleh back lagi nggak? Tadi sudah dijelaskan oleh Rendika tentang jumlah pengguna internet. Dewasa ini kita tahu dari mulai menengah ke bawah sampai dengan menengah ke atas, pengguna internet itu sudah makin merebak gitu ya. Jadi seperti virus. Jadi di daerah-daerah bahkan di tempat-tempat terpencil juga sudah dapat mengakses internet. Artinya apa? Artinya internet itu sudah bukan hal yang mewah lagi saat ini. Eh, di sini bisa kita lihat untuk grafik pengguna internet. Dari tahun ke tahun, peningkatan jumlah pengguna internet di Indonesia, bahkan di dunia. Kalau di grafik ini yang digambarkan adalah di Indonesia. Di tahun 2023, jumlah pengguna internet itu ada 215 juta. Sedangkan jumlah penduduk kita ada 270 juta. Jadi artinya lebih dari 80% penduduk Indonesia itu sudah menggunakan atau sudah melek teknologi. Next ke slide selanjutnya. Nah, ada yang tahu nggak apa itu cookies? Belum tahu Bang. Oke, belum Yuk, tahu. mungkin Oke. mungkin ada yang tahu di sini. Mungkin ada yang tahu apa itu cookies? Oke, kalau tidak ada kita coba ke next slide. Kita akan lihat sebuah video yang menayangkan tentang apa itu cookies. Boleh, Pak Wafi? Ada suaranya kan ya? Nggak ada ya?
ada suaranya ya? Bang Midwar sekalian share audio juga. Oke, ada suaranya kan ya? Nggak ada, nggak ada. Bang, Oke, sampai di sini sudah dilihat videonya, teman-teman. Halo, udah Bang. Udah. tahu apa itu cookies? Cookies itu ya semacam cookies di sini bukan artinya cookies roti atau ini ya cemilan ya, tapi cookies itu adalah kumpulan eh, nomor, kumpulan angka yang dihasilkan pada saat kita melakukan search. Pada saat kita coba lakukan browsing atau pencarian di Google Chrome, kemudian di Mozilla Firefox atau di website yang terhubung ke triple W atau ke akses internet. Nah, data tersebut akan tersimpan di dalam cookies. Nah, cookies itu harus kita bersihkan setiap saat. Kenapa? Karena cookies itu akan menghasilkan habit atau menghasilkan kebiasaan yang sering kita search, yang sering kita telusuri di dalam eh, di dalam Google Chrome atau di dalam internet itu nantinya akan muncul secara otomatis atau sebagai suggest atau sebagai rekomendasi. Nah, jadi cookies itu harus dihapus. Agar apa? Agar habit kita, apa yang kita cari itu dapat tidak dapat dikontrol, tidak dapat dilihat oleh hacker atau orang yang akan memanipulasi data kita. Next slide. Ke next slide-nya. Sebelumnya. Oke. Nah, ini tadi yang sudah kita katakan. Jumlah penduduk Indonesia itu ada 270 juta. Sedangkan tadi pengguna internet itu ada 230. 230 itu rentang usianya dari mulai balita sampai dengan usia lanjut. Jadi dapat dikatakan hampir 10% penduduk Indonesia itu sudah melek teknologi di luar dari balita atau penduduk yang masih di bawah umur. Next. Nah, pertama, geolocalization atau biasanya kalau dalam aplikasi atau dalam internet itu biasanya adalah map. Map yang nantinya dapat ditelusuri, dapat dicek, dapat direcord, kemudian dapat dilihat oleh banyak orang atau umum. Boleh ke slide selanjutnya. Kita lihat kembali videonya. Ada suaranya kan ya? Boleh di Belum ada sih Bang. Coba coba deh di share screen. Ada bacaannya share audio. coba share audio. Ya, coba. Coba di pause dulu itunya, videonya. Share audio. Yang nge-share sih yang share audio. Vi, Yuk. ada bacaannya share audio di deket share screen tuh. Tanda panah ke atas. Ya, ada share audio kan? Pencet juga. Bentar ya Ya, udah. teman-teman. Sip. Ya, Coba. Ada nggak? Ah, Ya, betul ada. Ada.
Ya, coba diulang lagi videonya. Oke, boleh di stop. Nah, teman-teman, dari video ini apa pelajaran yang dapat diambil? Jadi lokasinya kita mudah dilihat orang lain gak sih Bang? Betul. Nah, jadi geolocalization itu adalah internet ini kan dapat diakses oleh semua pihak, dapat diakses oleh semua orang. Jadi ketika kita atau ketika teman-teman melakukan posting, kemudian ngetek lokasi, maka orang lain itu akan dapat mengetahui bahwa teman-teman pada saat itu atau beberapa jam yang lalu atau pada hari itu berada di lokasi tersebut. Itu yang pertama. Terus yang kedua, riskannya bagi kita adalah apa? Ketika kita berada atau ketika kita ngetek sebuah lokasi, kita ngepin sebuah lokasi, maka orang lain atau pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab itu dapat memberikan pernyataan bahwasanya pada saat itu memang kita berada di lokasi tersebut. Ini pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi dapat mengakses. Kenapa dikatakan dapat mengakses? Karena lokasi tersebut berada pada triple W atau biasanya kalau kita melakukan search website itu pada www. Nah, akses tersebut akan dapat lokasi tersebut akan dapat diakses oleh semua pihak. Next slide. Nah, untuk saat ini di akhir tahun 2022 tingkat kejahatan cyber atau tingkat kejahatan penggunaan atau penyalahan data privasi digital di Indonesia itu berada di peringkat ke-6. Berada di peringkat ke-6 se-Asia. Itu dikalahkan oleh Myanmar, Kamboja, kemudian dikalahkan juga oleh Vietnam. Kenapa? Karena rata-rata mayoritas di sana juga masih belum dapat mengakses teknologi. Sedangkan kita, rakyat Indonesia atau penduduk di Indonesia, hampir 40% atau hampir dari setengah pengguna internet di Indonesia itu rentan rentan terhadap kejahatan cyber. Apalagi baru-baru ini terjadi kasus Bank BSI, kebocoran data. Jadi data Bank BSI diambil alih, kemudian juga uang beberapa nasabah juga lenyap. Nah, kemudian eh, 2 tahun ke belakang juga data dari Peduli Lindungi juga diambil, dijual oleh hacker. Nah, perusahaan-perusahaan besar seperti itu saja datanya rentan yang sudah memiliki tingkat keamanan secara korporasi atau secara perusahaan juga dapat rentan dan dapat dibobol oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Apakah lagi kita yang hanya individu ini? Jadi kami mengajak teman-teman untuk sadar, bukan sadar ya, untuk memahami
eh, apa namanya tindakan-tindakan dasar dalam menangani keamanan data privasi, mulai dari akun yang lebih minimnya adalah akun Gmail mungkin, akun Facebook, kemudian juga akun untuk mendaftar ASN, akun untuk mendaftar ke universitas. Nah, akun-akun tersebut hendaknya kita mulai melakukan apa namanya tahapan-tahapan dalam menjaga keamanan akun tersebut. Oke, next slide. Next slide. Nah, internet adalah publik. Internet adalah publik. Teman-teman tahu kan internet itu publik? Kenapa dikatakan internet publik? Karena ketika kita dapat mengakses internet, maka semua hal itu atau semua orang dapat mengakses apa yang kita share di dalam internet. Next slide. Mungkin untuk selanjutnya, Bang Bernadus boleh dibantu. Ya. Sofi. Slide-nya, Vi. Ya, teman-teman, jadi yang dari video ini jelas bahwa nama palsu itu gampang sekali dicari untuk keberadaannya berdasarkan IP publik ya. Jadi apapun yang di post di online itu pasti ada jejaknya, ada bisa di tracking dari mana posisinya, bahkan sampai nama aslinya, bahkan walaupun sampai ganti handphone pun, kalau nggak salah pihak kepolisian juga bisa melacak di mana keberadaan kalian ataupun siapa kalian aslinya. Nah, yang jadi masalah bukan cuma polisi, tapi para pelaku kejahatan juga bisa melacaknya dengan cara yang sama. Nah, itu bakal jadi celah buat para pelaku kejahatan sih mencuri data-data kalian ya, walaupun kalian nanti waktu online juga pakai postingannya pakai nama palsu atau segala macamnya. Oke, next. Oke. Ya, untuk cara melindungi data privasi itu kalau dari pihak pemerintah kita memang tidak bisa ya, tapi kita bisa melindungi data pribadi dari para pelaku kejahatan. Untuk caranya mungkin ada next. Oke. Nah, untuk caranya yang pertama kita bisa mengembangkan dari password kita ya. Kalau untuk password ada banyak sih tipe caranya. Dari pakai jangan pakai nama lahir, jangan pakai nama sendiri, jangan pakai nama yang terkenal atau misalnya tanggal-tanggal muda atau tulis password doang, mungkin banyak yang begitu. Oke, untuk selanjutnya
Oke, dari video yang tadi kita lihat, banyak juga yang make buat pertanyaan keamanan. Jadi misalnya kalau lupa password, biasanya akan ditanyakanlah pertanyaan keamanan. Nah, untuk pertanyaan keamanan sendiri, itu biasanya akan ditulis siapa nama peliharaan, atau biasa nama ibu atau nama bapak, nama itu tolong kalau bisa dibuat seaneh mungkin atau setidak masuk akal mungkin gitu. Jadi Kalau bisa contohnya pakai kode yang unik ya Bang ya. ya, ataupun kode unik. Jadi untuk jawaban dan pertanyaan itu bisa bermacam-macam. Misalnya gini, siapa nama, misalnya tanggal, misalnya yang ditanya tanggal lahir anak gitu. Anda bisa aja tulis aja, nggak usah nanti jawabannya nama anjing Anda atau nama peliharaan yang tidak masuk akal, tapi Anda tahu bahwa jawabannya tuh itu. Ya, pokoknya serumit mungkin lah kalau Iya, misalkan mungkin mau tidak bikin password. Instan ke pakai tanda dolar ke tambahin. Ya, Kalau nggak pakai tanda underscore mungkin biar ya. lebih rumit. Tanda add mungkin juga bisa. Oke. Untuk password ya banyak lah, pokoknya jangan pakai nama yang harus huruf besar, huruf kecil, terus harus ada angkanya, tapi jangan pakai tanggal lahir atau tanggal bulan lahir atau tanggal nikah atau tanggal anak atau semacamnya. Jadi yang benar-benar random kalau bisa. Ya, karena kalau misalkan tanggal lahir, terus misalkan tanggal apa gitu, susah gampang ditebak juga. Ya. Kalau misalkan nomor-nomor. Udah ada datanya nggak sih? Iya, benar. Sudah ada datanya. Next V. Next, V. Nah, sekarang kita akan, kenapa password itu penting? Password itu penting karena untuk sekarang password bukan cuma untuk email, tapi juga untuk bank atau dompet digital ya. Sekarang ramai banget dompet digital, ada OVO, ada GoPay, ada macam-macam lah, ShopeePay. Malah kalau misalnya password Shopee kena aja bisa gampang, bisa COD ke rumah, ditipu segala macam. Jadi banyak banget pentingnya untuk meningkatkan kualitas password yang susah untuk ditebak. Itu aja sih. Oke, next. Data protection, next.
Oke, kalau misalnya untuk proteksi data, yang paling bertanggung jawab tentang data pribadi adalah diri sendiri. Tidak ada orang lain. Percuma data pribadi kalau misalnya yang suruh jagain orang lain. Kan gitu aja. Dan untuk data pribadi, untuk meningkatkannya, kan kita sering ya browsing semua login dari laptop gitu, pesan Tokopedia segala macam semua dari laptop. Nah itu kan ada data pribadinya semua. Jadi Anda harus banyaklah untuk mengenkripsi atau pasang firewall di laptop, atau bukan cuma di laptop ya. Kita sering pakai di gadget juga, di handphone. Itu semuanya ada datanya. Jadi gimana caranya untuk melindunginya? Ada sih. Jadi kita bayar antivirus yang udah ada firewallnya, dan memang kita bayarnya mungkin sedikit tinggi ya, mungkin kita harus bayar bulanan, tapi manfaatnya itu jauh lebih besar daripada Anda harus kehilangan ID atau password misalnya bank kalian atau Tokopedia atau Shopee atau segala macam. Itu jauh lebih menguntungkan kalau menurut kita. Gitu sih. Tapi Untuk zaman selanjutnya ada gimana? Ada tambahan? antivirus yang gratis sih Bang, jadi nggak usah bayar. Ya, betul. Memang ada yang gratis dan banyak juga, tapi yang gratis itu tidak menjamin 100%. Kalau misalnya ada kenapa-napa, Anda tidak bisa memberikan garansinya gitu. Kalau bayar kan ada garansinya. Kalau misalnya udah pakai tapi masih bayar, Anda masih bisa tuntut ke perusahaannya gitu. Cuma buat teman-teman yang nggak mau ngeluarin biaya lebih sih, worth it aja nggak sih Bang? Iya, betul, worth it. Ya, cuma kekurangannya kalau yang gratis ya keamanannya mungkin nggak terlalu ketat banget ya. Iya. Mungkin kalau yang bayar tuh lebih tinggi lah keamanannya. Ya, dan dia ada garansinya biasanya. Iya. Next. Oke, next. Nah, biasanya kalau misalnya berselancar via laptop ya, paling sering banget itu gunakan mode incognito. Incognito itu adalah mode untuk menghilangkan, pokoknya jadi waktu browsing itu kan biasa kita ada jejaknya ya. Kalau incognito itu jejaknya tidak ada sama sekali. Jadi dia mode yang tidak menghasilkan trail atau misalnya jejak pada saat Anda browsing. Jadi nggak ada lagi ceritanya tracking-trackingnya. Terus pakailah password yang sulit banget ditebak, yang benar-benar cuman Anda sama Tuhan Anda yang tahu aja. Udah, bahkan kalau bisa istri atau pacar atau itu jangan dikasih. Terus Kenapa istri nggak kalau dikasih? jangan, bahaya. Kalau istri ketahuan password bank repot ntar. Bisa transfer macam-macam aneh-aneh. Terus untuk WiFi itu kalau bisa Anda jangan pernah login ke WiFi yang tidak dipercaya. Misalnya yang WiFi yang dengan kesan misalnya di publik atau di kafe, itu bukan WiFi kafenya tapi atau WiFi orang yang bertuliskan internet gratis. Itu mungkin kemungkinan besar adalah para pelaku kejahatan yang memang mengincar orang-orang yang nyari WiFi gratis gitu, dan nanti diambil data pribadinya dan dimanfaatkan. Untuk tautan phishing, nah banyak banget kita sering lah pastilah di WA gitu dapat tulisan, dapat hadiah, klik link ini gitu, buka ini gambar lucu apa segala macam. Itu tolong kalau bisa jangan diklik, apalagi dari sumber-sumber yang nggak jelas. Bahkan sumber-sumber yang jelas pun kadang-kadang ada aja gitu. Saya sering banget dapat dari orang tua saya ya. Kalau orang tua kan mungkin dia nggak begitu paham soal phishing, tapi saya kan paham. Jadi sering banget banyak ngasih ngasih share-share gitu, tapi yang nggak jelas ujungnya kayak WA-me atau segala macam gitu-gitu. Nah kalau bisa jangan diklik, apapun bentuknya gitu jangan diklik, apalagi yang kayak orang yang nggak kenal ya. Orang yang kenal aja saya jarang banget ngeklik yang aneh-aneh kalau udah biru. Terus ada lagi datanya transkripsi. Kalau misalnya datanya transkripsi biasanya dari email ya. Kalau misalnya emailnya
dari sender yang jelas sih nggak ada masalah ya, yang resmi. Bahkan yang resmi pun kadang-kadang tulisannya diperhatikan banget. Kadang-kadang tulisannya huruf I itu sama L itu beda-beda tipis tuh. Ya, Makanya apalagi pokoknya huruf I sama L yang biasa sering-sering diatuin Samsung, atau A-nya 2 atau M-nya 2 atau M jadi huruf N, itu tolong diperhatikan banget ya. dari itu sendernya. Udah sih, begitu saja kalau dari saya. Mungkin selanjutnya dari Randy ya? Randy atau Wafi? Mungkin selanjutnya boleh dengan Wafi mungkin. Wafi. Tadi Vi, mungkin dasar hukum Vi. Kenapa kita harus memperhatikan keamanan data kita Vi? Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Data pribadi itu apa sih? Aku mau nanya. Teman-teman mungkin tahu data pribadi itu apa? Data pribadi itu kayak ini ya, KTP, Ya, paspor. betul. Kayak apa? Nik KTP mungkin, alamat, nomor handphone. Mungkin itu kali ya, Mas Wafi ya? Ya, benar. Apa lagi ya? Nomor kartu kredit mungkin, atau nomor kartu kredit. ATM, PIN ATM. Ya, saya jelaskan data pribadi itu data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran, serta dilindungi kerahasiaannya. Benar kata Bang Rangga, ya seperti KTP, kartu kredit, dan lain-lain. Perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik dilakukan pada proses. Yang pertama itu perolehan dan pengumpulan data pribadi. Yang kedua, pengolahan dan penganalisan data pribadi. Yang ketiga, menyimpan data pribadi. Yang keempat, penampilan, pengumuman pengiriman, penyebarluasan, dan pembukaan akses data pribadi. Yang terakhir, pemusnahan data pribadi. Pemilik data pribadi, yaitu ada 5. Yang pertama, kerahasiaan data pribadi, memajukan pengaduan dalam rangka penyelesaian sengketa. Kedua, data pribadi atas kegagalan, perlindungan kerahasiaan data pribadinya. Yang ketiga, mendapatkan akses atau kesempatan untuk mengubah atau memperbarui data pribadinya. Keempat, mendapatkan akses atau kesempatan untuk memperoleh histori data pribadinya. Yang terakhir, meminta pemusnahan data perseorangan tertentu miliknya dalam sistem elektronik yang dikelola oleh penyelenggara sistem elektronik. Dasar hukum perlindungan data pribadi. Satu. Oke. Halo. Sebelumnya mau nanya nih. Ya. Kenapa sih negara itu harus melindungi data pribadi, sedangkan data pribadi itu ya diambil kata dari pribadi, yaitu seorang diri, di mana data itu harus di-keep atau atau dijaga seorang dirinya. Mungkin kalau misalnya data pribadi bocor, entah karena kesalahan dirinya sendiri, kenapa negara itu harus melindungi data pribadi, yang di mana data pribadi itu harus dilindungi oleh dirinya sendiri? Seperti itu. Mungkin Bang Mijuar bisa menjelaskan. Kita kumpul dulu ya pertanyaannya, Pak Ahmad Maulana. Mas Ren, dicatat aja dulu pertanyaannya. Ya. Nanti terakhirannya. Ya, nanti di akhir sesi tanya jawab. Lanjut Mas Wafi. Saya lanjutkan ya, ada dasar hukum perlindungan data pribadi, yaitu 1, UU nomor 11 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik, sebagaimana telah diubah UU nomor 19 tahun 2016 tentang perusahaan, UU nomor 11 tahun 2018. Yang kedua, PP nomor 82 tahun 2012 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Ketiga, Permen Kominfo nomor 20 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik.
Ya mungkin itu saja dari saya. Mungkin lanjutkan dengan Bang Mizwar. Oke, baik. Eh, teman-teman, dari beberapa penjelasan tadi, ada lagi yang mau ditanyakan? Atau mungkin dari Mas Ahmad Maulana atau Pak Ahmad Maulana? Teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Ya, mungkin dijawab dulu aja ya. Kenapa pemerintah wajib melindungi data pribadi warganya gitulah ya, kalau nggak salah. Oke, itu tadi pertanyaannya ya, Bang Beril. Iya, Mas Ahmad ya. Tadi kalau misalnya kenapa, karena negara itu wajib melindungi seluruh hak-hak para warganya gitu, warga negaranya, termasuk data dirinya. Jadi bukan cuma badannya, tapi termasuk data dirinya. Jadi kalau misalnya kalau misalnya perang, yang dilindungi mungkin badannya doang ya, data pribadinya itu termasuk loh. Walaupun serangan hacker itu kan dari luar negeri juga ada, bukan dari dalam negeri doang. Itu aja sih menurutku. Oke, mau nambahin. Tadi kan pertanyaannya kenapa pemerintah harus melindungi data perseorangan, padahal kan perseorangan itu wajib menjaga datanya secara pribadi, bukan begitu ya, Mas Maulana ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Boleh Ya, dijelaskan? Oke. Data pribadi di sini, kita dari tadi bicara tentang data pribadi yang disimpan atau yang disebarkan secara elektronik. Nah, dari judulnya tadi dijelaskan sama Mas Wafi, perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik. Nah, kalau dalam sistem elektronik, artinya apa? Artinya data setiap orang, data setiap penduduk Indonesia itu sudah terhimpun. Di sini ada penjelasannya. Data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenarannya serta dilindungi kerahasiaannya. Nah, tadi Mas Wafi udah jelaskan, dilindungi oleh pemerintah. Kenapa? Karena kerahasiaan data setiap individu. Oh, tadi dijelaskan sama Mas Bernardus. Kerahasiaan atau keamanan data setiap penduduk Indonesia itu dijamin. Nah, artinya apa? Artinya undang-undang ini adalah melindungi data pribadi penduduk yang penduduk share ke dalam aplikasi yang ada dan beredar di negara Indonesia. Contohnya tadi, misalnya kita ada contohnya tuh Bank Syariah Indonesia atau BSI yang belakangan ini tuh kena ini ya apa? Hacking. Ya, kena hack, kena apa ya nama itunya? Nah, colong. Ya, kena colong datanya. Nah, data yang dicolong itu datanya itu dilindungi oleh pemerintah. Kenapa? Pertama BSI itu berdiri menggunakan payung hukum negara Indonesia. Jadi ada syarat dan ketentuan ketika BSI itu didirikan. Kedua, BSI itu juga diatur oleh lembaga keuangan. Artinya data-data yang ada di dalam BSI, seperti tadi dikatakan Bang Bernardus, data-data yang ada di BSI itu dijamin oleh negara, seperti itu. Jadi bukan Mas Maulana yang di sini yang dimaksud bukan data pribadi yang dimiliki oleh setiap penduduk, tapi tidak di-share. Nah, kalau tidak di-share, misalnya saya punya KTP, tidak saya share. Jadi selama saya hidup KTP saya tidak ada yang tahu. Tidak saya posting di Instagram, tidak saya posting di Facebook. Kemudian juga Disduk Capil tidak tahu. Nah, itu data pribadi yang harus saya jaga sendiri. Dan negara juga tidak tahu tentang hal itu. Sedangkan yang tadi disampaikan oleh Mas Wafi itu adalah data pribadi yang sudah di-share, yang sudah diserahkan dalam bentuk elektrik atau elektronik. Seperti itu Mas Maulana. Ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, boleh menimpali pertanyaan Mas Mizwar tadi. Kan Mas Mizwar bilang ya, BSI itu dipayungi oleh hukum negara. Betul. Ya kan? Tapi kan di sini pengguna BSI itu sudah menyetor data mereka ke BSI, yang di mana mereka sudah mengamanahkan atau mempercayakan data mereka terhadap Bank BSI. Tetapi Bank BSI terjadi sebuah kebobolan atau ransomware. Bagaimana
payung hukum itu melindungi data-data mereka, sedangkan mereka tidak melakukan kesalahan sama sekali. Oke, Malah pihak BSI yang melakukan kesalahan itu. oke. Saya akan coba bantu jawab. Mungkin dari teman-teman, Mas Wafi, Mas Bernan, Mas Rendika. Boleh bantu Oke. ya? Boleh ya. Kalau Oke, misalnya silakan. BSI yang kecolongan itu, tadi kan pertanyaannya, kan BSI-nya nggak salah ya, yang salah itu penjahatnya ya. Terus kan jadinya pertanyaannya apa yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi atau apa yang mempanis si BSI-nya, ya kan ya, Mas? Tadi yang nanya Mas Ahmad Maulana. ya, Mas Ahmad ya. Tadi kan yang ditanya gitu kan ya. Apa yang dilakukan sama pemerintah kan untuk biar kenapa untuk apa ya biar jerah gitu lah ya BSI-nya, karena BSI-nya yang salah kan. Kalau menurut saya sih memang harusnya pemerintah memberikan eh, apa ya memberikan tindakan ya, itu kan jatuhnya udah ranah pidana ya. Ya, Ya harusnya memberikan sanksi lah kepada pihak BSI. Kenapa datanya bisa kejebolan gitu. Kalau dibilang BSI nggak salah, nggak juga. Mungkin BSI-nya salah, cuman kitanya nggak tahu. Bisa jadi mungkin anak buahnya yang nge-share atau ngeklik link-link yang nggak jelas, jadinya lewat kantor pusat terus kebobol. Bisa jadi kan begitu. Jadi kalau menurut saya BSI-nya nggak salah, pasti ada yang salah dengan soal itu. Kalau kejebolan. Buktinya Betul. kan, iya. Nggak mungkin kalau BSI-nya nggak ada salahnya, pasti ada salahnya. Gitu aja sih Mas. Kalau panisnya mungkin sanksinya ya mungkin nggak tahu atasannya mungkin udah dipecat atau gimana yang pihak Betul. BSI-nya. Saya setuju dengan Mas Bernardus, Mas Maulana. Jadi kesalahan itu memang betul ada di pihak BSI. Kenapa? Karena dari ketika si nasabah memberikan kepercayaan, harusnya BSI sudah mulai mengatasi atau paling tidak mengupdate sistem, mengupdate keamanan dari sistem yang ada di dalam BSI seperti itu. Atau mungkin ada karyawan atau mungkin ada bagian dari perusahaan yang sengaja menyebar atau yang sengaja memang membuka akses atau melemahkan akses keamanan di situs BSI-nya sehingga situs BSI dapat dibobol. Karena sejauh ini setahu kita ya, hingga 2022, 2023 awal belum pernah ada kejadian bank yang ada di negara Indonesia ini tuh kebobolan. Baru kali ini kan? Betul tidak? Coba koreksi kalau misalnya saya salah. Tidak Mas Misbah. Karena BI kemarin sudah terjadi kebobolan dan Kementerian Perserikatan Indonesia itu pernah kebobolan juga. Tapi kan gini, kalaupun sudah kebobolan kan sudah kadung ya. Data-data juga sudah dijual. Terus kalau misalnya data dijual dan dilakukan kejahatan atau disalahgunakan data itu, negara itu harus bagaimana ya? Oke, ada yang mau bantu jawab? Itu kan gini, saya bantu ya. Setahu saya ada yang namanya penjamin bank. Jadi kalau misalnya ada hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya datanya dipakai terus duitnya nasabahnya hilang, setahu saya bisa pakai hukum untuk ke lembaga LPS ya. LPS penjamin bank itu dia tugasnya emang menjaminkan kalau misalnya ada kenapa-napa. Setahu saya itulah tugas negara. Setidaknya pasti ada refund ya Bang ya. Iya, ada refundnya. 100%, 80% setidaknya pasti ada ya, refund. Tahu saya dari OJK, habis itu ada LPS penjamin bank, tahu saya ada deh. Ya. Tapi ya, dialah tugasnya. Ya betul. Atau mungkin paling tidak ada sanksi sosial. Jadi masyarakat umum juga jadinya trust-nya menurun. Ya. Trust-nya menurun kepada instansi tersebut, kemudian menarik dana. Banyak kan memang kita lihat setelah kejadian tersebut banyak yang pada pindah akun bank, dan mungkin akan ada lembaga-lembaga yang bisa atau mampu untuk
menuntut, bukan menuntut ya, lebih mengapa sih namanya, Membela. memberikan sanksi. Ya, betul. Seperti itu Mas Maulana. Ya, mungkin ada lagi yang mau nanya. Bagaimana Mas Maulana? Sudah cukup tadi datanya Oke, sudah kadung sudah cukup, terjual. sudah cukup. Kalau perihal bank sudah cukup. Sebenarnya banyak yang perlu ditanyakan tentang di luar perihal bank, tentang penipuan-penipuan yang tidak menyangkut dengan bank karena data tersebut sudah tersebar. Tapi ya untuk sementara ini sudah cukup lah perihal bank itu. Mungkin terkait dengan data yang sudah terjual, mungkin sebelum kasus ini juga data Peduli Lindungi kita ya. Pada saat itu Peduli Lindungi kita juga sempat bocor kan, data Peduli Lindungi kita mulai dari NIK KTP, nama, kemudian lokasi kita scan check in dan check out itu juga sudah bocor. Kemudian setelah itu Peduli Lindungi mulai upgrade sistem keamanan. Lalu bagaimana dengan data yang sudah kadung terjual? Ya, jawabannya kalau sudah kadung terjual, sudah apa namanya, diambil oleh hacker atau diambil oleh orang tidak bertanggung jawab, ya mungkin kita bisa cek di dark website apakah data kita sudah terjual. Sampai saat ini belum ada yang menemukan bahwa data kita terjual di dark website. Seperti itu. Kalau misalnya sekarang gini, kalau untuk penjaminannya itu, kalau misalnya datanya sudah terjual atau sudah dipakai, pokoknya sudah diambil sama orang ya, yang jadi permasalahannya pemanfaatan data itu sendiri. Kalau misalnya pemanfaatannya jelek, itu kita bisa minta bantuan hukum sih. Jadi memang ada payung hukumnya untuk kalau misalnya data kita digunakan secara kejahatan ya, untuk kejahatan lah. Tanpa sepengetahuan kita, itu kita bisa minta perlindungan hukum atau bantuan hukum ke pemerintah setempat sih. Jadi gitu aja sih. Kalau misalnya data saya dicolong misalnya, kalau misalnya colong aja nggak apa-apa. Tapi asal jangan dipakai untuk nyolong misalnya. Nah kalau untuk nyolong kan berarti jatuhnya pidana. Ya, Itu pencemaran nama baik. Iya, sudah pencemaran nama baik, udah macam-macam lah itu jatuhnya pasti sudah ke payung hukum. Nah itu negara membantu sih kalau begitu. Iya. Oke, sekian sih kalau soal data pribadi dimanfaatkan sama orang. Ada yang ingin bertanya lagi? Lagi ya mau kita diskusikan mungkin yang mau ditanyakan? Saya mau nanya dong. Boleh. Boleh. Iya, tentang kan kalau kita di WhatsApp ya atau lagi teleponan kan sekarang ada fitur enkripsi end-to-end tuh. Nah, itu perannya itu bagaimana sih dalam enkripsi end-to-end itu melindungi keamanan data pribadi dalam komunikasi online ya? Dan apakah enkripsi end-to-end itu memiliki kelemahan potensial yang harus kita perhatikan atau tidak? Terima kasih. Untuk enkripsi end-to-end dua user yang ini ya, yang saling berhubungan ya. Itu biasanya kalau enkripsi itu kelemahannya itu susah, nyaris nggak ada kecuali handphonenya hilang. Kecuali handphonenya dipegang sama penjahat atau dipegang sama pelaku kejahatan, itu baru bisa di-save. Tapi kalau halo? Ya. Oh, sebelah rumahnya Om Imara gini Mas. Dimut dulu bisa nggak? Masukin naik ke grup. Nah, kalau misalnya enkripsi end-to-end, kelemahannya itu dia kalau misalnya HP-nya hilang, selama HP-nya hilang, untuk sekarang sih saya rasa aman ya. Kecuali data pribadinya misalnya ID sama passwordnya diambil orang atau misalnya kecolongan. Jadi Anda ngeklik link, terus WA-nya kayak misalnya kalau nggak salah yang kemarin WA-nya kecolong tuh siapa sih? Yang Habib itu ya? Itu kan dia WA-nya kalau nggak salah kecolong. Iya kan? Iya. Jadi masalah macam-macam lah. Nah kalau misalnya end-to-end enkripsi itu aman banget sih. Jadi enkripsi end-to-end tuh jadi di kedua ponselnya, kedua mobilenya itu punya password khusus atau bahasa khusus buat untuk menerjemahkan data-data yang
di share antara kedua belah device gitu. Jadi selama device-nya tidak hilang atau passwordnya tidak bocor, itu sih aman sih. Jadi nggak ada lagi caranya. Karena yang punya kuncinya ya device-nya itu sendiri. Gitu. Iya. Kurang lebih seperti itu sih. Kerentanan mah pasti ada aja ya Bang ya. Iya, ya kalau Jadi kejahatan siapa nggak ada. gampang dibaca oleh pihak Iya, tertentu. nggak bisa. Nggak bisa Jadi dibaca. end to end itu artinya end user to end user. Jadi yang hanya tahu hanya si user yang memberikan pesan dengan yang menerima pesan. Makanya enkripsi end to end itu bukan cukup ya. Udah saat ini sangat apa namanya? Udah mutakhir lah ya. Mungkin ya, sangat mutakhir. Ada yang paling mutakhir. Betul. Jadi tidak akan ada yang dapat membaca kecuali handphone dan sandi di device tersebut orang tahu. Kalau orang yang nggak nyebar mah aman-aman aja ya Bang. Yes. Betul. Ada lagi atau ada kurang atau mau nanya lagi? Ada lagi yang mau nanya? Ada yang mau didiskusikan mungkin terkait dengan data pribadi? Atau mungkin mau nanya gimana cara bikin password, boleh. Mau nanya soal coding, boleh ke Bang Mijuar. Tapi Saya nanya lagi soal bikin password bank, password email. Gimana caranya biar kita bikin tuh aman. Ayo. Antivirus mungkin boleh. Mana? Ada yang mau nanya mungkin? Atau mungkin sudah cukup malam kali ya? Atau mau gimana? Ya. kayaknya sih saya rasa cukup sih Bang. Udah jam 9 malam nih. Udah ya? Udah Boleh pada kan? capek kayaknya nih. Mas Randy boleh mungkin dikasih kesimpulannya gimana mungkin? Atau kita simpulkan bareng-bareng? Simpulkan bareng-bareng sih. Ya. Oke. Saya mulai dulu ya. Ya. Oke, jadi teman-teman yang dari tadi sudah ngedengerin kita ngomong dari A to Z. Jadi untuk perlindungan data dalam sistem elektronik, itu yang harus kita perhatikan. Pertama yang tadi adalah lokasi ya. Jadi kita harus waspada terhadap lokasi ketika kita harus nge-share. Kalau itu public, artinya semua orang itu akan dapat mengaksesnya. Kemudian kalau mau bercanda di dalam chat, mau bercanda tentang apapun itu juga dipastikan hati-hati bercanda di dalam chatnya. Kenapa? Karena ketika kita coba bercanda di dalam chat, itu pihak berwenang aksesnya. Terus juga untuk data-data terkait dengan mungkin untuk data pribadi seperti password. Nah, password itu bagaimana, Bang Bernan? Kalau untuk password? Kalau untuk password, saya sih menghimbau supaya buatlah seunik mungkin, buatlah setidak terprediksi mungkin, buatlah hanya Anda dan Tuhan yang tahu, gitu aja sih kalau dari saya. Jadi password kalau bisa jangan gunakan nama, tanggal lahir, atau tanggal-tanggal yang mungkin mudah diketahui dari identitas Anda, tapi gunakanlah kode unik atau kombinasi kode unik yang memang tidak dapat diketahui oleh orang lain atau pihak lain. Oke. Mungkin ditambahkan kesimpulannya? Ya, kesimpulannya dari kami semua, untuk perlindungan data pribadi tolong dijaga baik-baik, karena data pribadi kedepannya akan semakin berguna, akan semakin bermanfaat, akan semakin penting buat kita semua. Jadi mohon dijaga baik-baik. Sekian aja ya, kita tutup aja ya, Bang Misbah.
Terima kasih banyak untuk teman-teman yang Oke. udah gabung dan dengerin. Itu aja. Teman-teman yang udah gabung, nanti kita minta dibantu untuk mengisi Kuesioner. kuesioner ya, atau angket lah mungkin untuk Iya. memperbaiki gimana kita ke depan lebih baik lagi lah. Nanti mungkin linknya share dulu Mas Randy sebelum kita out. Nanti Bentar minta ya. tolong teman-teman diisi ya. Tolong dibantu. Ya jam ditata. 9.01, 9.02 kita bisa selesai lah untuk proses diskusi ini. Sebentar ya. Ayo Mas Randy, linknya. Bentar. Udah ditaruh di meeting chat ya. Kalau teman-teman mau pada akses, tinggal klik aja linknya di situ. Teman-teman minta tolong dibantu untuk diisi linknya. Bagaimana Mas Randy, sudah ada yang isi? Udah ada ya? Udah ada beberapa nih Mas yang masuk. Oh, sudah ada beberapa. Baik teman-teman. Dalam link itu ada nomor handphone nggak sih? Mau ngapain Bang nomor handphone? Itu kan Ya, nggak apa-apa. Ada nomor handphonenya nggak sih? tadi Bang. Oh, nggak ada ya? Ya, Oh, ya udah deh. Nanti itu silahkan ke petugasnya masing-masing. ada email kok di situ. Oh, ada email. Oke, kalau ada emailnya, oke. Nanti kita chat by email kalau teman-teman beruntung. Beruntung apa Bang? Ada door Mungkin prize-nya. nanti saya akan chat by email. Ya, ada door prize-nya deh. Ya, Udah dia pokoknya. Aqua ya. Apabila Sudah berapa yang masuk? Yang masuk sudah ada berapa orang? Ada 4 Bang. Nanti dikirimin pizza sama Bang Miswar ya, pakai Gojek. Kan kata alamatnya. Kasih tahu. Sudah diisi semua. Mungkin kita rasa cukup sampai di sini. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke, selamat malam dan terima kasih untuk semuanya ya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah antusias. Terima kasih. Tolong Udah dibantu. ngisi. Mohon maaf sebelumnya kalau misalnya ada kata yang salah. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.